Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihimul kirami ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, yang kita cintai Bapak Kepala Sekolah dan segenap guru-guru kami, adik-adik sekalian, rekan-rekan tim hadrah dan semua siswa-siswi SMP Negeri 1 Suela rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala pada hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah bersama-sama hadir dalam majelis ilmu, bersama-sama hadir dalam majelis yang dirindukan oleh para malaikat. Jadi adik-adik sekalian, yang penting pada bersekolah. Nah, dah kape ngantok di sekolah, mau EP pahala, dah kadang ngantok, lagu le kelas sedang ngantok, mau pahala, mau lagu dendiki ngantok EP bare le sekolah. Nah maksudnya, amun dengan nuntut ilmu no, nafaham dek nafaham, diamalin nggak diamalin, yang penting hadir dalam majlis itu udah dapat berkah, dapat ilmu. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita bareng-bareng salawat, ayo. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul ya Habib salam alaika, salawatullah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin ya robbal. Adik-adik sekalian, nih si mama kenal dah baginda Nabi? Saya Rana. Saya nama bapak beliau. Hah? Siapa nama bapak baginda Nabi? Abdullah. Sayaran bapuna Abdul Muttalib. Jadi adik-adik harus terkenal baginda Nabi. Kenapa harus kita kenal? Supaya kita tahu bahwa sosok baginda Nabi itu manusia yang luar biasa. Nah, agar terkenal ya adik-adik sekalian. Siapa nama ibunda beliau? Aminah. Anak beliau? Saya anak beliau. Hah?
Ngarang-ngarang doang. Sahih. Qasim. Ada berapa bija beliau? Hah? Itu dihafal. Kira-kira kalau ini tahu nggak ada sekalian? Atau ini siapa? No. Kamu dulu hafal ya adik-adik. Maka adik-adik, baginda Rasul juga kita kenal. Wah, kira-kira adik-adik, saya lebih gagah baginda Nabi atau bapak dah? Saya, saya lebih gagah bapak dah atau baginda Nabi? Nih cuma teratur aja bapakku mana? Yang lebih gagah itu adik-adik baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik tuh kalau ngelihat sesuatu yang gagah-gagah, orang-orang yang gagah-gagah tuh sesuatu yang indah-indah, ada ibu kita, guru-guru kita yang cantik-cantik itu semuanya tuh itu kalau bisa kita sebut bagian dari gagahnya sosok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa gagah baginda Rasul? Itu dulu suatu waktu, ternyata waktu itu baginda Rasul dibawa ke ibu susuan beliau. Siapa nama ibu susuan beliau? Ibu susuan beliau namanya Halimah As-Sa'diyah. Jadi di rumah Halimah As-Sa'diyah itu agak jauh lah dari kota Makkah. Setelah itu ternyata di sana itu nggak ada lampu kayak begini, nggak ada. Kata Sayyidah Halimah Sa'diyah, itu dulu kami kalau pakai lampu itu kadang dari tanggal 1 ketika bulan itu masih kecil-kecil lah. Jadi di naman terang-terang lalu bulan itu kami pakai lilin lah atau apa gitu sebagai lampu kan. Tapi tahukah kalian adik-adik sekalian, ketika baginda Rasul dibawa ke dalam rumah beliau, setiap malam kata beliau, kami nggak butuh lampu. Kenapa? Faka'annal qamara, tak ubahnya seperti itu bulan purnama ada dalam rumah kami. Kenapa? Karena setiap malam wajah baginda Rasul bercahaya menerangi ruangan dari rumah Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Bercahaya wajah baginda Rasul adik-adik sekalian. Nah, gagahna baginda Nabi, gagah baginda Rasul. Nah, maka oleh karena itu adik-adik sekalian, kita kenal dulu seperti apa sosok agung baginda Rasul ini. Itu baginda Rasul kalau jalan pada malam hari, itu baginda Rasul itu kayak lampu yang menerangi jalannya para sahabat. Kenapa? Diterangi. Faka'annal, dijelaskan dalam kitab-kitab itu. Imam Ad-Dibai menjelaskan dalam kitab Maulid beliau, itu tak ubahnya baginda Rasul itu seperti sekalipun pada malam hari, itu marah angkun siang hari dakwaan kalau baginda Rasul hadir dalam suatu tempat itu. Kenapa? Saking bercahayanya dakwaan semua anggota tubuh, bahkan wajah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu pantas sahabat kalau ngelihat baginda Rasul hatinya tenang. Sahabat tuh kalau mandang wajah baginda Rasul, kalau punya utang hilang ida potangna baginda Nabi. Kalau ada sahabat yang lapar mandang wajah baginda Rasul, besur sahabat sini. Kenapa? Karena memandang wajah yang sangat luar biasa. Nah, makanya itu dijelaskan sering kita sebut marra'a wajhaka ya Sa'ad ya karimal walidaini hauduka safil mubarrad. Karena kan itu dijelaskan dalam kitab Maulid itu. Apa katanya? Siapa saja yang memandang wajah gagah, cakep, ingas gagah luar biasa baginda Rasul, ya Sa'ad, pasti berbahagia. Nah, maka itu baginda Rasul pernah menjelaskan dalam riwayat, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadha
siapa saja yang memandangku dalam mimpinya, maka insya Allah bakalan melihatku dalam terjaganya, kata baginda Rasul. Itu banyak para alim ulama, orang-orang soleh yang ada dalam hatinya rasa kangen sama baginda Rasul. Itu setelah meninggal dunia didatangi oleh guru-guru beliau, orang-orang soleh itu. Ditanya, bagaimana dulu ketika dicabut nyawamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa kata guru yang sudah meninggal dunia? Dulu ketika dicabut nyawa saya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu baginda Rasul datang. Ketika dicabut ini nyawa dari kaki, awetnya nyawa sino, sakitnya luar biasa. Tapi waktu itu baginda Rasul datang menenangkan aku, kata ulama itu. Jadi tegehna cabut nyawana, dipandang wajah baginda Rasul, hilang sakitnya dicabut nyawa. Dicabut sampai perut, ketika ngelihat wajah baginda Rasul, hilang sakitnya. Dicabut dari atas, dilihat wajah baginda Rasul, hilang sakitnya. Itu kenapa? Karena ada dalam hatinya rasa kangen, rasa rindu, pengen ketemu sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada sekalian, di antara bukti kita cinta sama baginda Rasul, nah adik-adik, amun tekangan baginda Rasul, nah adik-adik, itu kan dijelaskan, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Yang namanya wajib dalam hukum fikih beda sama wajib dalam hukum akidah. Kalau dalam hukum fikih wajib itu maknanya apa? Wajib itu kalau dilakuin dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Maka menuntut ilmu adik-adik sekalian, adik-adik EP si mama, apa cita-cita nepe? Oh, pilot, hebat. Apa endah? Hah? Ustadz, ngenat apa endah? TMI, apa endah? Sini nah, apa cita-cita nepe? Sini nah ketuanku nepe, no nina no. Hah? Dagang gorengan, lain-lain lo. Cita-cita dagang gorengan kan? Lain-lain lo. Nah, adik-adik, oke, adik-adik mau jadi pilot, itu butuh ilmu. Jadi Superman, beli kalau Superman lah itu. Oh, adik-adik mau jadi ustadz, itu butuh ilmu. Adik-adik mau jadi dagang gorengan, butuh ilmu. Adik-adik mau jadi dokter, menjadi perawat, mau jadi apa aja adik sekalian, itu butuh ilmu. Maka adik-adik sekalian, ilmu sino baru mau kapan? Kalau kita benar-benar menuntutnya adik-adik sekalian. Jadi ilmu itu salah satu makhluk Allah yang sangat mahal. Apa kata ilmu? A'tini kulla waqtik, a'tika ba'di. Wahai orang-orang seorang penuntut ilmu, ente mau saya kasih ya ilmu bagian saya? Iya. Tetapi apa kata ilmu? Berikan semua waktumu untukku, aku berikan kamu sedikit, kata ilmu. Saking mahalnya ilmu ini adik-adik sekalian. Maka adik-adik yang atau aneh adik-adik, no belajar pira kali sejelau? Hah? Sekali. Lembe. Le balik apa? Balik apa sekolah? Le balik. Dong le sekolah apa gawe EP? Hah? Belajar. Oke. Jadi adik-adik sekalian, ilmu no supaya dia melekat itu butuh pengulangan. EP sering ngulanginnya ilmu ini adik-adik sekalian. Maka jangan kata para ulama, matakarrara takarrara. Sesuatu yang sering diulangi itu bakalan melekat. Mana buktinya? Ada orang kadang nggak bisa ngaji,
Lagu suruh yang baca Yasin hafal ya. Kenapa? Sering diulangin. Barang-barang yang ngaji loh hebat yang mau baca Yasin barang-barang sampai hafal. Kenapa sering diulangi? Maka adik-adik sekalian, apapun cita-cita adik-adik, hendaknya barengin dengan kesungguhan dalam menuntut ilmu. Nah, jadi adik-adik mau jadi apa aja, hendaknya barengi semua itu dengan tetu-tetu belajar menuntut ilmu. Kira-kira adik-adik kenal namanya Imam An-Nawawi? Kenal apa ndek? Saya Rana. Hah? Imam Nawawi. Imam Syafi'i, kenal apa Imam Syafi'i? Imam Maliki, kenal apa Imam Maliki? Dah kenal nih, bukan kenal wah. Penting tahu arana. Adik-adik, Imam Syafi'i itu dulu beliau ketika masih kecil udah dibawa sama orang tua beliau nuntut ilmu. Jadi beliau lahir di Gaza. Gaza itu di Palestina. Masih kecil Imam Syafi'i dibawa ke Makkah Al-Mukarramah. Ketika dibawa ke Makkah Al-Mukarramah, masih sekitar umur belasan tahun Imam Syafi'i itu udah ngajar dengan toa. Jadi Imam Syafi'i saking keren hebatnya, masih umur belasan tahun marah adik-adik itu yang diajar orang-orang yang udah tua. Makanya suatu waktu Imam Syafi'i ngajar orang tua. Waktu itu waktu puasa. Semua murid beliau yang tua-tua puasa pada siang hari. Setelah itu Imam Syafi'i ternyata nginep Imam Syafi'i waktunya siang hari. Ketika siang hari minum Imam Syafi'i. Ditanya, "Tuan Imam, kenapa perlu minum?" Apa kata Imam Syafi'i? "Kanjen dek kuman balik." Artinya apa? Masih kecil belum balik Imam Syafi'i itu udah ngajar orang-orang tua yang Masya Allah luar biasa nih. Kenapa? Karena beliau membekali diri beliau dengan ilmu yang luar biasa. Jadi rajin Imam Syafi'i itu nuntut ilmu. Makanya Imam Syafi'i membagi waktu malam beliau jadi 3. Adik-adik, EP kalam-kalam apa gawe EP adik-adik sini nah, apa gawe dah malam-malam? Tindo mana la ilaha illallah. Apa? Oke, wah. Hah? Ngaji. Terus apa endah? Hah? Mantu TV. Apa endah? Main ML mana carana? Nah, adik-adik, Imam Syafi'i ampun hebat tau EP. Beliau membagi waktu malam beliau menjadi 3. Waktu malam beliau menjadi 3. Sepertiga malam pertama belajar. Jadi katakanlah dari maghrib sampai jam 9, jam setengah 10 belajar. Dari jam 10 atau jam setengah 11 sampai jam 2, jam 3 istirahat. Dari jam 3 sampai subuh itu beliau ngapain? Beliau bagaimana memperbaiki hubungannya sama Allah Subhanahu wa taala, tahajud, baca Quran, istighfar, ngarang kitab dan lain sebagainya. Itu Imam Syafi'i. Makanya keren sekalipun masih muda menjadi ulama yang sangat luar biasa. Kenapa? Rajin nuntut. Nah, maka adik-adik rajin-rajin nuntut ilmu. Kenapa? Karena kita kalau bilang cinta sama baginda Rasul, lakuin, buktikan cinta itu. Kalau kita sebagai seorang penuntut ilmu, maka bukti cinta kita rajin-rajin angkunta bersekolah. Nah, ini pertama adik-adik sekalian. Yang kedua, adik-adik, EP kalau sekolah, kalau berangkat sekolah,
Kira-kira beselama nepe ngonek dengan to apa ndek? Hah? Be bajulu ngendeng kepeng atau ngendeng uma dengan toa? Ngendeng kepeng. Oh, adikan be jujur daripada jajak. Aneng ke adik-adik. Nih adik-adik, kalau berangkat ke sekolah itu hendaknya jangan lupa salaman juru tiba dengan toa. Cium tangan orang tua adik-adik sekalian. Ini jendek, assalamualaikum. Jangan begitu. Ada nggak yang begitu sama orang tuanya? No, jangan no. Assalamualaikum, ina. Jangan. Salamin orang tua, minta doa sama orang tua adik-adik sekalian. Kenapa? Itu salah satu cara kita mengikat ilmu yang udah kita miliki. Maka adik-adik, kemanapun adik-adik pergi, dende lupa salam tipa dengan toa atau bejulu. Kalau pulang salam enda, salam ida pendek. Tentu. Kalau pulang tuh assalamualaikum, cium tangan orang tua, minta doa sama orang tua kita. Kenapa? Salah satu di antara kunci kesuksesan kita, kalau pengen sukses tuh adik-adik sekalian, dende lupa ngendeng doa, minta doa sama guru sama orang tua kita. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, itu kenapa beliau gitu kerennya? Ternyata dulu beliau selalu dibawa sama orang tua beliau untuk nuntut ilmu. Ibunda beliau di luar masjid. Imam Ahmad bin Hambal itu diantar sama orang tua beliau. Ngapain? Untuk nuntut ilmu ke masjid. Jadi didukung luar biasa. Di samping itu didoakan sama orang tuanya yang sangat luar biasa. Imam Bukhari kita lihat, Imam Bukhari itu dulu ketika masih hayat kecil-kecil beliau ngelihat. Ketika besar beliau nggak ngelihat. Ternyata Allah kasih ujian. Ini mata beliau nggak bisa ngelihat. Tetapi masya Allah tabarakallah, ibunda beliau setiap malam berdoa supaya apa? Supaya ini mata anaknya dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tibalah saatnya pada suatu malam ibunda Imam Bukhari itu bermimpi ketemu dengan salah satu Nabiullah. Siapa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketemu dalam mimpi. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya wahai seorang ibu, coba sekarang lihat mata anakmu udah dibuka sama Allah Subhanahu Wa Taala. Benar pada saat itu langsung muras dakwaan ibunda Imam Bukhari, dilihat mata anak beliau udah kebuka. Kenapa? Satu di antara tanda dan caranya ngapain? Doa dari orang tua beliau. Maka adik-adik ke EP amun lalu bersekolah, jangan lupa jaga akhlaknya. Akhlak kepada siapa? Akhlak kepada orang tua dijaga. Selama nang kunta dengan to'ata. Akhlak kepada guru dijaga, iya dijaga. Nah, itu dulu pernah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu guru beliau kan namanya Imam Maliki. Imam Syafi'i itu kalau menuntut ilmu di depan Imam Malik kayak begini. Jadi misalnya ini Imam Maliki, sini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau nuntut ilmu di depan Imam Malik, ndekna sama dakwaan kan macam-macam. Bahkan ada sekalian sampai suara ngebuka kitab. Bayangin suara ngebuka kitab. Itu Imam Syafi'i ndek nebani terdengar suara bolak-balik lembaran kitab itu sama Imam Malik. Kenapa malunya seperti itu? Kata Imam Syafi'i, jangan sampai apa yang saya lakukan itu mengurangi apa rana no hebatnya si kenyekana gurun tiang jelasan dendek nia ganggu penjelasan gurun tiang. Itu kata Imam Syafi'i. Kenapa? Saking ta'zimnya kepada seorang gurunya yang namanya Imam Maliki. Ya ampun keren Imam Syafi'i ya adik-adik sekalian. Imam Syafi'i itu hebat. Makanya adik-adik, kalau guru kita ngejelasin di dalam kelas, peda ngerang, dende gerang ramus.
Ini ngaraos. Kenapa? Karena nanti kadang ada waktu itu ngaraos, dikasih untuk bertanya dan lain sebagainya. Nah, makanya oleh karena itu adik-adik, kalau guru kita jelasin, dengerin dengan baik. Dulu para sahabat begitu. Dalam riwayat dijelaskan ka'annahu fi ru'usihimut thair. Para sahabat itu kalau sedang ngaji sama baginda Rasul, diam semuanya. Kenapa diam? Itu tak ubahnya seperti ada burung yang hinggap di pundak para sahabat. Siaran burung ini kalau kita bergerak sedikit aja pasti lari. Tapi para sahabat saking khidmatnya, saking diamnya, saking nikmatnya mendengarkan apa yang dari baginda Rasul, itu para sahabat diam, nggak ada yang bergerak satupun. Para ulama juga menuntut ilmu di hadapan guru-guru beliau. Seperti itu adik-adik sekalian. Maka amun temele adik-adik, jadi orang-orang yang keren-keren kayak para ulama-ulama dulu, maka jangan lupa satu, hiasi diri dengan ilmu yang banyak. Dua, jangan lupa setelah memiliki ilmu, setelah memiliki ilmu, jangan sampai ketinggalan akhlaknya. Akhlak juga perlu dijaga. Kira-kira adik-adik kenal ide kanca iblis? Tontonan iblis? Tahu nggak namanya iblis? Tahu? Wah, ide kenalan? Ndek, kan udah tahu ya? Hah? Jadi adik-adik, iblis itu ketua geng setan. Ketua geng setan namanya iblis. Wow. Iblis itu dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir. Itu udah masuk surga dulu. Iblis itu udah masuk surga. Iblis itu tidak ada tempat di surga kecuali tempat itu pernah disinggahi untuk sujud yang namanya iblis. Tapi sayang seribu sayang, iblis itu padahal udah masuk surga, ibadahnya luar biasa, ditendang oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari surga, bahkan mendapat laknat Allah sampai hari kiamat. Apa penyebabnya? Karena iblis tidak punya akhlak kepada Allah, kepada Nabi Adam. Diperintahkan sujud, usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Semua malaikat sujud di hadapan Nabi Adam, kecuali iblis gak ada akhlak kepada Nabi Adam. Maka oleh karena itu adik-adik sekalian, misalnya nih adik-adik, ndek de pintar-pintar lalu, tidak gagah-gagah banget, ndek de sugi-sugi lalu, adik-adik paling tidak akhlak adik-adik yang bakalan menjadi keren. Jadi tidak akan gagah-gagah lalu, sekalipun pintar kita nggak pintar-pintar amat, tapi jangan lupa hiasi diri dengan akhlak yang baik. Ini kadang deh mbena tala belok miskin, la ilaha illallah, mbena nena pada yang akhlak hidup malik. Jangan amun nangan aja ndara ambunana. Oh adik-adik, perlu kita jaga. Kenapa? Karena baginda Rasul itu dalam riwayat, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Baginda Rasul itu diutus untuk ngapain? Untuk melengkapi, menyempurnakan akhlak kita semua. Nah, maka adik-adik sekalian rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Itu Imam Syafi'i itu salah satu di antara imam yang sangat luar biasa, menjaga akhlaknya yang sangat luar biasa. Imam Syafi'i adik-adik sekalian, beliau kalau pergi ke masjid itu ditutup telinganya. Kenapa ditutup telinganya Imam Syafi'i kalau ke masjid? Kalau beliau ke masjid dibuka telinganya, ini semua perkataan itu dihafal. Selalu perkataan si dengar si bagus si langit dihafal lah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau baca kitab, baca kitab begini kan, lembaran satu, lembaran yang sebalik berikutnya, ini ditutup, ini yang dibaca. Kenapa? Kalau beliau baca semuanya dihafal.
Imam Syafi'i. Jadi lembaran yang satu ini dibaca, yang satu ditutup. Kenapa ditutup begitu? Supaya hafalan beliau teratur. Kalau beliau baca semuanya, semuanya dihafal sama beliau. Saking keren hebatnya yang namanya Imam Syafi'i itu. Amunita kadang D, semua dibuka. Selalu pun darak tama pelajaran sini. Kenapa ada sekalian? Siapa tahu satu di antaranya yang hilang pada saat kita sekarang ini, satu di antaranya akhlak kita yang sering hilang. Kalau memang kita cinta sama baginda Rasul, hiasi diri dengan akhlak yang baik. Maka adik-adik sekalian, EP sekali lagi, apapun cita-cita EP mau jadi apa saja adik-adik sekalian, sudah mau jadi apa aja, jangan lupa jaga akhlak kita. Jaga akhlak kita. Kenapa? Ini yang menjadi nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sering kita sebut adik-adik kecial, todaran kecial. Pirana pun mahal kecial sino. Hah? Amun ngejos. Berarti kecial sino mahal, amun kuat ngeraos. Kira-kira adik-adik demen hidung kita dengan kuat ngeraos? Oh demen ngana. Nek itu demen. Amun sampi pirana mahal sampino. Amun beli. Manusia beli mahal ya pendek. Belum tentu. Bukan sida mah kalau begini kecil namanya nih. Orang Mesir yang beli-beli itu. Tapi bukan di situ harganya. Nilai kita bukan di situ adik-adik sekalian. Kalau sudah ngelihat nih ada rumah yang bagus, indah, itu di sana tempat harganya. Tapi adik-adik sekalian, kalau kita sebagai manusia, nilai kita bukan pada tempat sering kita ngomong, nilai kita bukan pada bagaimana besar tubuh kita, enggak. Nilai kita bukan bagaimana gagahnya kita, bagaimana rupa kita, enggak. Tetapi nilai kita sebagai seorang insan. Qimatul 'abdi 'inda rabbi. Harga kita pada Allah Subhanahu wa taala ada pada ilmu kita, pada akhlak kita, dan pada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui perayaan Maulid ini adik-adik sekalian, sini naman rajin belajar, pada rajin belajar, baca buku lelui. Setelah punya ilmu, sekali lagi jangan lupa hiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang baik. Nah, jadi itu diantara pesan yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada berkah manfaatnya untuk kita semua. Ayo kita salawat dulu bareng-bareng. Sallallahu ala Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad. Oke, nanti kalau saya bilang kekasih kita, sudah sebut Nabi Muhammad bareng-bareng ya. Kekasih kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad, tauladan kita Nabi Muhammad, panutan kita Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a sya'ni wa daraji, atfatayyaji ratal alami, ya uhailal ju
sekali lagi. Kekasih kita bareng Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad, tauladan kita Nabi Muhammad, panutan kita Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ada berkah manfaatnya untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma waffiq wa hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.